Memiliki buah hati dan menjadi orang tua adalah anugerah yang sangat luar biasa. Namun di era industri seperti sekarang ini, menjadi wanita karir adalah sebuah tantangan tersendiri bagi seorang ibu. Keinginan agar buah hati dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, diiringi dengan melesatnya karir di bidang pekerjaan itu, merupakan dambaan bagi semua wanita bekerja. Namun, banyaknya lembaga atau yayasan yang kurang bonafit menjadi kendala dan kekhawatiran bagi wanita bekerja ketika harus meninggalkan buah hatinya. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat dilematis sekali. Saya sendiri seorang wanita pekerja dalam artian wanita karir, dan istilahnya kerjanya juga nggak tentu ya, kadang shift pagi, shift siang gitu. Makanya saya mencari daycare yang benar-benar istilahnya memberikan pelayanan yang memuaskan. Melihat fenomena tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang bagi kami untuk ikut andil dalam pembentukan karakter anak sebagai wujud nyata ikut berperan dalam menyelamatkan masa periode emas anak-anak Indonesia ini. Kami, Lembaga Rumah Kecilku Daycare, yang merupakan layanan pendampingan dan perawatan anak usia dini, mencoba ikut berperan sejalan dengan visi kami sebagai pusat layanan anak yang profesional, berprestasi, dan mendunia. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Kecilku Daycare. Rumah Kecilku Daycare adalah tempat penitipan anak dengan di bawah pengawasan dari dokter spesialis anak. Kebetulan owner kami adalah dokter spesialis anak, Dr. Budi Nur Cahyani. Konsep yang kami usung di Rumah Kecilku Daycare di sini adalah konsep rumah. Jadi semua kegiatannya di sini seperti bermain, kemudian tidur, makan itu layaknya anak-anak di rumah gitu. Jadi mereka merasa kayak di rumah mereka sendiri seperti itu. Tapi yang paling utama di tempat kita, selain kegiatannya memang kita adopsi dari konsep yang di rumah, itu untuk stimulasi baby, kemudian stimulasi anak, itu kita memang sesuaikan dengan usia mereka. Panduan kita Denver, Primaku, dan yang pasti bimbingan dari Dr. Budi Nur Cahyani sendiri seperti itu. Dan untuk permainannya sendiri memang kami arahkan sesuai dengan mengikuti perkembangan motorik halusnya, motorik kasarnya, kemudian kognitifnya, afektifnya, seperti itu. Sebagai dokter anak, saya itu sering sekali bertemu dengan orang tua muda, orang tua yang sibuk, yang mereka secara finansial sebenarnya mereka mampu gitu, tapi mereka setiap kali datang ya gimana yang mengasuh neneknya, atau neneknya nggak mungkin kan ngajak lari-lari gitu, atau mereka ya gimana ini pengasuhnya nanti kalau dikasih tahu marah malah pulang gitu. Itu problem-problem mereka gitu. Ada lagi mungkin yang pengasuhnya baik, setia, tapi orang tuanya begitu sibuknya mereka nggak ngerti. Jadi bagaimana anak tadi makan apa aja mereka tuh nggak tahu, makan apa aja mereka nggak tahu. Kemudian diapain aja selama pergi mereka nggak tahu, ngapain aja anaknya selama ibunya mereka nggak tahu. Dan itu masa itu nggak akan kembali kan mereka. Jadi masa itu ya hanya sekali aja, golden period itu ya hanya sekali aja. Mereka nggak akan, pada saat mereka kepingin main sama udah lewat, seperti itu. Jadi supaya mereka nggak kehilangan masa itu, saya membuat daycare ini, sudah seperti itulah intinya. Saya nggak mau kehilangan itu, kehilangan momen penting pada saat mungkin orang tua mengejar cita-citanya untuk bekerja, untuk belajar, itu anaknya tetap terjaga. Visi ini kami wujudkan dengan memberikan layanan pada anak usia Golden Age, 2 bulan hingga 5 tahun. Dukungan penuh pada layanan pemberian ASI eksklusif, pendampingan yang berkualitas dengan pendidikan minimal D3 dari Kesehatan dan Pendidikan, layanan konsultasi tumbuh kembang, layanan psikolog, konsultasi dokter gigi, program stimulasi sesuai dengan usia, dan pemberian layanan pendidikan dalam bentuk play school untuk anak usia di atas 2 tahun. Untuk aktivitasnya sendiri, pagi anak
diantar sama orang tuanya, kemudian yang menyambut adalah bunda koordinator. Setelah itu anak-anak kemudian berdoa pagi itu sekitar jam 8 pagi. Kemudian setelah berdoa, kemudian mereka persiapan untuk sarapan pagi bersama-sama. Kemudian setelah sarapan pagi nanti itu ada selingan minum jus. Setelah minum jus kemudian minum susu biasanya jam 9 pagi. Setelah jam 9 pagi itu biasanya ada senam pagi dulu. Mereka senam pagi, setelah senam pagi baru persiapan untuk play school. Nah, play schoolnya di sini itu dimulai dari usia 2 tahun. 2 tahun jadi pukul 10 sampai jam 10.30 biasanya. Kemudian setelah play schoolnya itu nanti kita masuk ke snack time. Snack time-nya biasanya 10.45. Kemudian setelah snack, persiapan untuk mandi siang. Nah, setelah mandi siang di sini nanti mereka juga biasanya bermain dulu sama bunda-bundanya sebelum makan siang. Habis makan siang terus minum susu dan mulai tidur siangnya sekitar kurang lebih jam 12 siang seperti itu. Nah, biasanya di jam 12 siang ini itu kan ritme anak sama baby berbeda ya. Kalau ritme anak itu memang sudah kita sesuaikan dengan jam-jamnya. Jadi jam 12 siang anak-anak sudah tidur semua di kamar seperti itu. Tapi untuk yang baby biasanya itu kebalikannya. Jadi pagi itu mereka tidur pagi jam 9 pagi. Habis itu biasanya kalau siang jam 12 itu mereka bangun kayak gitu. Jadi mereka bangun jam 12 siang itu mulai kita stimulasi baby. Jadi stimulasi baby itu diberikan pada siang hari kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang kakak-kakak setelah jam 2 siang itu kegiatan siang. Kemudian setelah kegiatan siang persiapan untuk mandi sore. Kemudian setelah mandi sore biasanya diisi sama permainan. Nah, permainan di sini itu biasanya mengikuti play school yang sudah diajarkan pagi hari. Jadi mereview lagi apa yang diajarkan di pagi hari. Kemudian anak-anak biar bisa nanti saat di rumah itu bisa bercerita. Soalnya biasanya itu mama-mamanya tuh tanya, "Kak, hari ini belajar apa di sekolah?" Nah, kalau pagi kita sudah ajarkan dan di-review di sore hari, biasanya tuh mereka lebih antusias untuk ngomong kayak gitu. "Aku tadi mewarnai gini Mas sama Bunda gitu. Aku tadi ngasih makan kelinci," kayak gitu. Biasanya mereka akan lebih antusias pada saat ditanya di rumah seperti itu. Nah, setelah di jam sore, itu jam 4 sore kita sudah ada snack time yang kedua sama minum susu sore. Nah, setelah minum susu sore biasanya sudah mulai anak-anak dijemput satu persatu karena biasanya mulai penjemputan itu dari jam 4:30 sampai jam 5 sore gitu. Owner kami yang berlatar pendidikan dokter spesialis anak mempunyai concern yang sangat luar biasa dalam mewujudkan visi tersebut. Terlebih, mimpi besar mewujudkan generasi emas Indonesia merupakan puncak goal lembaga kami. Mereka di usia, katakan usia 0 sampai 6 bulan, misalnya mereka harus sudah bisa tengkurap, kemudian jadi kita ada stimulasi itu untuk motorik kasar, motorik halus, personal sosial, dan bahasa. Nah, biasanya pada usia-usia 0 sampai 2 tahun itu mereka masih yang mungkin anteng gitu ya. Jadi hanya dikasih minum aja lah. Yang penting mereka diem. Nah, di tempat kita enggak. Kita disesuaikan dengan kebutuhan anak setiap usia. Jadi misalnya mereka perlu stimulasi untuk bahasa, untuk motorik halusnya, untuk motorik kasarnya, untuk personal sosial, itu disesuaikan dengan tahapan usia mereka. Nah, kalau mereka diasuh oleh orang yang tidak tahu tahapan-tahapan itu mengkhawatirkan, karena mereka baru sadar, nanti orang tua akan baru sadar bahwa loh, anak saya usia segini kok belum bisa bicara ya, anak saya usia segini kok belum bisa duduk ya, kok belum bisa merangkak dan sebagainya. Itu yang akhirnya nanti rumah sakit akan banyak anak-anak yang gangguan perkembangan seperti itu. Jadi kita menyediakan rumah kecil Kudekar untuk mengatasi, mencegah
gangguan perkembangan itu di usia-usia dini gitu. Terutama untuk orang tua yang sibuk, orang tua yang bekerja. Rumah Kecilku Daycare berbeda dengan daycare pada umumnya. Kami lebih fokus pada tumbuh kembang anak secara optimal di masa periode emas dengan mengedepankan pemberian rangsangan yang tepat dan pas sesuai usia, ditunjang dengan penggunaan sosial media dan layanan digital lain sebagai bentuk komunikasi dan pantauan antara Rumah Kecilku Daycare dengan orang tua. Sebelumnya Tata itu agak takut ya kalau ketemu sama orang, tapi setelah di daycare mungkin dia sosialisasinya bagus, kenal dengan teman-teman, jadi beda. Ini anak sudah lebih berani dibanding dulu. Mungkin Tata bergabung di daycare mungkin belum lama karena belum ada 1 tahun, cuman perubahannya sudah sangat signifikan. Bagaimana dia bersosialisasi dengan teman, bagaimana dia bertoleransi, itu luar biasa. Terima kasih yang luar biasa kami ucapkan selaku mamahnya Tata, karena sudah dari daycare sudah memberikan pelayanan yang luar biasa untuk anak saya. Saya sudah muter-muter, tapi saya cocoknya di sini. Karena apa? Di sini tidak hanya sekedar menitipkan anak, tapi di sini juga ada pendidikan yang luar biasa, pelayanan yang luar biasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk daycare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mama dari Ananda Atta. Selama 1 tahun ini alhamdulillah sih ada perkembangan dari segi istilahnya motoriknya, terus sensornya juga, dan mulai istilahnya bicara, istilahnya komunikasi dengan orang tua, istilahnya saya dan ayahnya juga alhamdulillah ada perkembangan. Terus secara dalam hal dia ketika waktu ikut ada play school itu istilahnya dia memorinya masih bisa, dalam artian dia masih mengingat tadi yang dilakukan apa, kegiatan hari ini apa gitu. Terus sudah tahu makan, tata cara makan, memakai sendok, terus berinteraksi sama teman. Alhamdulillah sih ada perkembangannya yang lebih baik lagi. Semoga daycare ini pastinya lebih besar, berkembangnya luar biasa. Harapan saya tidak hanya penitipan sampai dengan anak 5 tahun, tapi after school anak sampai dengan anak SD itu nanti akan ada semacam penitipan sekaligus disediakan les private untuk anak-anak. Penempatan orang tua sebagai mitra adalah sebagai wujud nyata bahwa Rumah Kecilku Daycare serius dan benar-benar ingin menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam merawat dan mendampingi buah hati agar bertumbuh dan berkembang optimal. Duduk dulu, yang nggak duduk bagus nggak dikasih. Mewujudkan generasi emas Indonesia sekaligus menjadi mitra hebat bagi orang tua dalam membantu merawat dan mendampingi buah hati adalah cita-cita kami. Besar harapan kami agar semakin banyak orang tua ataupun calon orang tua yang aware betapa pentingnya fase golden age buah hati yang hanya terjadi sekali seumur hidup dan tak akan mungkin terulang lagi, agar lebih teliti dan berhati-hati dalam mempercayakan buah hati mereka, karena buah hati adalah aset terbesar bagi orang tua. Salam hebat, with love, Rumah Kecilku Daycare.